Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, tidak ada satupun kalimat yang diucapkan Abu Bakar tadi kecuali aku sudah niat untuk mengucapkannya. Aku sudah menyusun kata-kata yang sama sebenarnya. Lalu Abu Bakar berkata lagi, ketahuilah, kalau aku memilihkan untuk kalian, kalau aku pribadi kalian mau dengar, ya, salah satu dari kedua orang ini. Lalu Abu Bakar mengangkat tangan Umar bin Khattab dengan tangan kanannya, lalu mengangkat tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan tangan kirinya. Lalu mengatakan, pilihlah salah satu dari dua orang ini yang kalian sukai. Umar lalu berkata, demi Allah tidak ada kalimatnya, kalimat Abu Bakar yang aku benci kecuali ini. Aku tidak ingin itu. Ya. Bagaimana bisa aku memimpin satu kaum sementara di tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq? Maka Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit saat berbicara, dan setelah berbicara ia duduk di sudut kebun dengan menutupi badannya dengan jubah, ya. Pada saat itu tidak menanggapi apa-apa karena dia yang bicara tadi. Berdirilah seorang dari Ansar bernama Khabbab ibn Munzir radhiyallahu anhu. Seraya berkata setelah memuji Allah dan membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, solusi dariku ialah sekali dari kalian wahai muhajirin pemimpin dan sekali dari kami Ansar. Lalu kemudian dia duduk. Orang-orang bingung dan masing-masing mengucapkan pendapatnya. Melihat keadaan tersebut, maka Umar bin Khattab berdiri seraya berkata, wahai sekalian manusia, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat dan pendamping Rasulullah SAW di dalam gua atau Jabal Thur saat hijrah ke Madinah. Juga Nabi SAW memerintahkan ia mengimami kalian di saat beliau SAW sedang sakit. Maka siapa di antara kalian yang bisa mengimami Abu Bakar dalam solat setelah perintah Nabi SAW padanya? Maka tidak seorang pun pada saat itu berdiri, tidak ada yang menjawab. Melihat kejadian tersebut, maka Umar berkata, ulurkanlah tanganmu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar membuka telapak tangannya. Lalu Umar pun memegang tangan Abu Bakar sambil mengatakan, aku membaiatmu wahai Abu Bakar. Bishr bin Sa'ad dari kaum Ansar segera berdiri radhiyallahu anhu. Lalu meletakkan tangannya di atas tangan Abu Bakar dan mengatakan, aku membaiatmu wahai Abu Bakar. Lalu setelah itu, setelah dua orang ini berlomba-lombalah orang-orang pada saat itu memegang tangan Abu Bakar sambil membaiatnya sebagai pemimpin. Pada saat itu hari Senin, ya, jenazah Nabi SAW masih di rumahnya. Maaf, ini ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Selasa, ya. Dengan demikian muslimin pada saat itu sepakat pemimpinan Abu Bakar, namun jenazah Nabi SAW masih di rumah, ya. Pada hari itu di waktu sholat duhur, Abu Bakar naik ke atas mimbar. Umar mendahuluinya dan mengatakan, sebentar Abu Bakar, izinkan aku berbicara terlebih dahulu. Maka Abu Bakar pun mengizinkan Umar yang lalu ke mimbar dan berkata, wahai sekalian manusia, setelah balik dari Bani Thaqifah ini, ya, dari perkebunan tadi, masuk dalam masjid, niatnya ingin mengurus jenazah Nabi SAW, tapi karena sudah tiba waktu sholat duhur, maka Abu Bakar ingin naik dari mimbar, ingin menyampaikan sesuatu. Lalu Umar meminta waktu dulu. Lalu Umar berkata, wahai sekalian manusia, ketahuilah, perkataanku kemarin bahwasanya Rasulullah SAW belum wafat adalah godaan syaitan dan tidak benar. Ketahuilah bahwa sungguhnya orang-orang telah sepakat memilih sahabat Nabi kalian yang telah menemaninya di dalam gua saat hijrah. Maka berdiri dan baiatlah ia. Maka berdirilah seluruh muslimin membaiat Abu Bakar pada saat itu, ya, ke atas mimbar, dan kemudian Abu Bakar berkhutbah. Khutbah yang masyhur dari Abu Bakar pada saat itu, ini menjelang waktu sholat duhur, ya. Maka Abu Bakar mengatakan setelah memuji Allah SWT dan membaca salawat kepada Nabi SAW, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah terpilih di antara kalian dan bukan berarti yang terbaik di antara kalian. Jadi aku sekarang dipilih, tapi bukan aku berarti yang terbaik di antara kalian, cuma sudah dipilih jadi pemimpin, ya. Dan ini tentu bentuk tawadhu dan merendahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, karena dia adalah adalah terbaiknya umat ini, ya. Dan ini disepakati oleh Sunnah wal Jamaah, orang yang paling afdal setelah para nabi-nabi adalah Abu Bakar. Di kalangan sahabat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada yang sama setingkat dengan Abu Bakar. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan dan iman seluruh umat ini ditimbangan yang lain, maka tetap akan lebih berat imannya Abu Bakar, ya. Bila aku benar
maka dukung dan tolonglah aku. Bila aku buruk, maka ingatkanlah dan luruskanlah aku. Prinsipku, kejujuran adalah amanah, dan kebohongan adalah pengkhianatan. Artinya, dalam hidupku aku akan selalu jujur. Makanya beliau dapat julukan As-Siddiq, ya. Dan kebohongan bagiku pengkhianatan. Artinya aku tidak akan bohong dan juga aku akan menghukum orang yang bohong. Siapapun yang lemah di antara kalian pasti akan kuat di sisiku sampai haknya kembali, insya Allah. Jadi selalu walaupun dia lemah, dia akan kuat di sisiku, aku akan tolong sampai haknya dia kembali. Siapapun yang kuat di antara kalian pasti lemah di sisiku sampai aku mengambil hak orang lain darinya, insya Allah. Ya. Sebagian muslimin pada saat itu menyangka bila mengucapkan, maaf, ini tambahan saya dari saya di tulisan ini, ada sebagian umat Islam menganggap kalimat insya Allah berarti tidak pasti. Ini perlu diluruskan, ya. Semestinya kita kalau memastikan sesuatu katakan insya Allah. Itu berarti pasti. Datangnya rumah saya, insya Allah. Itu berarti iya, saya akan datang. Kadang-kadang ada orang begitu. Ikhwan dan akhwat pun sudah ikut taklim. Ya. Kadang-kadang pada saat dia mengajak, datang ke rumah saya, temannya bilang insya Allah. Jangan insya Allah dong. Ya. Bilang iya pasti. Nah itu sudah pasti. Ya. Iya insya Allah itu pasti. Ya. Makanya Abu Bakar mengucapkan insya Allah. Dan jangan sampai salah faham dalam ucapan Abu Bakar ini, seakan-akan Abu Bakar hanya menjanjikan saja. Tidak. Memang itu kalimatnya. Lalu beliau melanjutkan mengatakan, ketahuilah, tidak ada kaum muslim yang meninggalkan jihad kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka kehinaan. Maksudnya adalah mereka akan dikalahkan, dihinakan oleh musuh. Ketahuilah, tidak ada maksiat yang menyebar di satu kaum kecuali Allah akan meratakan pada mereka semua siksaan dan bencana. Ya. Bahkan dari statement Abu Bakar ini dikatakan kalau seandainya mayoritas masyarakat berbuat dosa dan tidak ada yang mengingatkan, maka pasti Allah akan hinakan mereka. Taatlah kepadaku saat aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Bila aku tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepadaku. Sekarang bangunlah dan dirikan solat kalian. Maka diiqamahkanlah solat duhur pada saat itu, dan akhirnya terpilihlah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah muslimin. Kejadian ini tentu terjadi pada saat hari Selasa, tepatnya tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab.